Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah rahmati kita semua. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, pada materi yang bersifat tematik dengan judul Asbab Insyirahis Sadr, sebab-sebab lapangnya dada. Ini kita pilih dalam mengisi rangkaian acara Madrasah dan Itikaf Ramadan di tempat ini. Dan muqaddimah pembahasan kita yaitu dijelaskan dulu tentang sempitnya dada dan akibat dari kesempitan dada tersebut. Qala fa inna dayqas sadr wa ma yantabul muslim min humum wa humum wa ahzan umun la yakadu yaslimu minha ahadun. Sesungguhnya sempitnya dada itu itu akan melahirkan pada diri seorang muslim itu rasa sedih, rasa gelisah, kecewa, dan perkara-perkara yang lain yang hampir tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari perkara tersebut. Adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, "Fakartu fi sa'il uqala'i fara'aitu sa'yahum kullahum fi matlubin wahidin wa in ikhtalafat turuquhum fi tahsilihi." Aku memikirkan apa yang diusahakan oleh orang-orang yang memiliki akal itu, maka aku dapati usaha keras mereka seluruhnya yaitu untuk mencari satu perkara saja, walaupun cara mereka untuk meraihnya berbeda-beda. Ra'aituhum jami'ahum innama yas'auna fi daf'il hammi wal ghammi an nufusihim. Ternyata aku dapati keseluruhan mereka yang mereka usahakan hanya satu saja, yaitu bagaimana mereka bisa menghilangkan kesedihan, kegelisahan dari jiwa-jiwa mereka. Fahada fi akl wa syarab. Ada di antara mereka agar mereka bisa happy, bisa senang, tidak sedih, tidak galau dengan menyibukkan diri dengan makan dan minum. Maka ada sebagian orang itu senangnya wisata kuliner gitu kan. Makan sana, makan sini, jajan sana, jajan sini gitu kan. Dan mereka untuk cari kebahagiaan. Karena mereka melihat dengan mereka sering jajan, mereka jadi terhibur.
Mungkin ya apalagi mereka punya makan favorit. Biasanya tipikal orang seperti ini adalah orang-orang yang hafal titik-titik kuliner yang strategis biasanya. Jadi kalau ditanya makan bakso yang enak di mana? Oh di sono, langsung tahu. Cireng, di Selacau, misalnya gitu. Ya, pokoknya tahu. Ya, makan ini, jajan dari yang kelas bawah, menengah sampai kelas atas, hafal. Karena apa? Kebahagiaan yang dia cari adalah dengan menyibukkan diri makan dan minum. Ya. Di antara mereka ada yang fit tijar wal kasab, ada yang di antara mereka menyibukkan dengan bisnis dan dagang usaha. Jadi ada orang itu hiburannya itu kerja. Jadi kalau nggak kerja itu stres. Ya. Jadi dia betah kalau di luar, di rumah nggak betah. Ya. Jadi hidup dia bagaimana bisa kerja, gawe, damal, kerja gitu. Berputar di itu aja. Kalau nggak kerja stres, susah. Nah, ada yang seperti itu. Ya, itu dalam rangka dia mencari agar dadanya nggak sempit. Ada mereka yang menikah, ya, menikah karena mungkin selama ini ya penderitaan panjangnya dengan gelar jomblonya mungkin sudah sangat menyiksa. Ya, rata-rata di sini pasti banyak yang mantan jomblo ya, termasuk saya. Itu jomblo itu apa ya? Ada senangnya, tapi penderitaan sepertinya lebih banyak ya. Sepakat nggak nih bapak-bapak? Iya, ada pusing, ada sukanya. Kalau bujangan itu kan kemana-mana nggak ada yang larang, pergi bebas gitu. Padahal dalam kesendirian itu penderitaan juga terjadi begitu kan. Maka dengan dia mencari jodoh, kemudian dia berusaha ya mendapatkan pasangan dan menikah, maka dia ingin apa? Menghilangkan kegelisahan kesempitan dadanya tersebut. Wa hadza fil wal la'ab. Ada lagi di antara mereka ada yang apa? Senangnya main mulu. Main. Ya, main game, main ini, main itu, apa aja. Mungkin nongkrong sana, nangkring sini dan segala macam, ngumpul sana, ngumpul sini gitu kan. Seperti itu. Dan mereka apa? Untuk menghilangkan kesempitan dada. Bosan ini, bete nih, nah begitu kan. Seperti itu. Macam-macam. Kemudian Ibnu Hazm melanjutkan perkataan beliau berikutnya. Walam ara fi jami'i hadhil turuq tariqatan musilan ilahi. Ternyata aku dapati seluruh jalan ini tidak satu pun ya yang menghantarkan kepada lapangnya dada mereka. Wala la aktsaruhum innama yusila diddih. Bahkan kebanyakan mereka justru berujung kepada kebalikannya. Ya. Yang sering jalan, sering ngumpul, sering kerja, stres. Ya kan, mau tidur harus minum obat tidur, mau makan tinggal makan, terkadang makan obat kan, stres, susah makan, akhirnya malah susah. Yang tadinya senangnya makan, senangnya jajan untuk cari hiburan, ternyata lama-lama bosan, stres. Akhirnya untuk bisa makan harus minum obat supaya bisa makan. Malah kebalikan yang terjadi kata beliau. Wa inna ma ikhbalu Allah wahda wa isaru marati ala kulli syai'in diddih ya ala kulli syai'in didduhu falaysa lil 'abdi anfa'u min hadha at-tariq wa awsal minhu ala ladzati wa sa'adatihi. Dan sesungguhnya perkara yang justru akan menghantarkan kepada lapangnya dada mereka dengan cara apa? Dengan cara mentaati Allah saja, mendahulukan keriduan Allah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Falaysa lil 'abd, dan tidak ada bagi seorang hamba itu anfa'u min hadzal tariq. Tidak ada bagi seorang hamba itu jalan yang paling bermanfaat daripada jalan yang ini saja. Ya. Dan tidak ada yang paling mendekatkan kepada kelezatan dan kebahagiaannya kecuali dengan ya menyambut dan mentaati Allah saja. Di sini kita bisa katakan bahwasanya besar kecilnya kesempitan dada seseorang itu dilihat dari bagaimana sikap dia dalam
mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, semakin lapang dadanya. Semakin jauh dari Allah, semakin sempit dadanya. Ini tidak berarti Islam melarang kita untuk mencari dunia, bukan. Ya udah, saya ingin taat saja, pengen zikir terus, baca Quran terus, di masjid terus, tegawe gitunya. Kan ada yang sebagian orang menyibukkan diri dengan sholat, dikir. Anak istri untuk makannya ngutang sama tetangga, disupport sama mertua dan orang tua. Ada kan sebagian orang seperti itu, menyibukkan diri dengan ibadah. Maka kita mengatakan tidak demikian. Ya. Yang dilarang dalam banyak maupun hadis adalah ketika seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya, bukan sebagai wasilah, bukan sebagai perantara untuk menghantarkannya kepada kenikmatan surga. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau ya, yang berjudul Al-Jawabul Kafi, ya, Al-Jawabul Kafi, dan juga dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan beberapa sebab insyirah sadar, sebab-sebab lapangnya dada. Ini kurang lebih 9, ya, kurang lebih 9. Kata beliau yang pertama, awalan at-tauhid, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa ala hasbi kamalih wa quwwatih wa ziyati yakunu insyirah sadri sahibi. Maka kesempurnaan, bertambah kuatnya tauhid, ya, ini menjadi penentu, ya, kelapangan dada sang pemiliknya. Makanya seseorang, ya, ahli tauhid yang memahami tauhid, ya, sangat dalam, kemudian mengamalkan isi kandungan tauhid tersebut, menjadi orang yang sangat lapang dadanya. Siapa contohnya? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki banyak urusan, ya, mengurus negara, mengurus kaum muslimin, ya, mengurus istri, mengurus anak, mengurus keluarga, ya, dan juga berhadapan dengan musuh-musuhnya, baik ketika sedang damai maupun ketika berperang. Tapi apakah kita dapati Rasulullah kalau mau tidur harus minum obat tidur dulu? Tidak. Kalau kita mungkin wah sudah bingung itu, ya, istri satu aja bingung, ya. Rasulullah ngurus negara, belum berperang. Bagaimana ketika kemudian kita hadapi misalnya kita ini, ya, lurah di sini misalnya, RT di sini, kemudian RT kita berperang dengan RT tetangga, tiap pagi siang malam berperang, pusing nggak kita sebagai kepala RT? Pusing. Itu baru RT. Rasulullah negara, dan musuhnya tidak satu. Dari dalam kaum munafikin, agak ke pinggir orang-orang dari apa? Orang-orang Badui, agak jauh sana ke Quraisy dan pasukan Romawi datang di berbagai macam arah. Puncaknya kan pada perang Ahzab, berdatangan di berbagai macam pasukan untuk menghancurkan Madinah. Apakah kemudian Rasulullah SAW ya untuk tidurnya beliau minum obat tidur? Tidak. Ya, ada kejadian ketika Rasul dikejar oleh pasukan kafir Quraisy dari Arab ketika beliau hijrah ke Madinah. Ya, beristirahatlah beliau di Gua Sur. Ketika pasukan kafir Quraisy dari Makkah ke Madinah mendekati Gua Sur, siapa yang paling bingung saat itu? Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq yang menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Kebingungan. Beliau tidak khawatir keselamatan dirinya, tapi dia khawatir keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah orang yang paling tenang. Ya. Malah Rasul menerangkan Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan sedih, Allah bersama kita. Ini tauhid. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ya. Wa ma baluka bi rajulaini wasalisu Allah. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar As-Siddiq bila ada dua orang ketiganya Allah? Tenang. Rasulullah tenang. Orang dipasukan sudah siap, kalau melihat ke bawah saja, ke gua sudah tawan. Tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala
Di dalam surah Az-Zumar ayat 22 berfirman, Allah syaitanir rajim, afaman syarahallahu sadrul Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubun min dzikrillahi ulaika fi dhalalin mubin. Maka ya, bagaimanakah keadaan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya dengan Islam dan dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya? Maka celakalah orang-orang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman di surah Al-An'am 125, "Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Dan siapapun yang Allah hendaki dirinya sesat, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, seolah-olah dia akan naik ke langit, ke atas. Semakin ke atas itu kan tekanan udara semakin tebal, semakin susah kita bernapas. Ya. Maka di situ kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelapangan dari seseorang ketika Allah jadikan orang itu apa? Senang dengan agamanya. Fal huda wat tauhid min a'zam asbabi syarh as-sadr wasyirku wad dalalu min a'zam asbab dayq as-sadr wa inhirajihi. Maka mendapatkan petunjuk, mendapatkan tauhid, ya, merupakan sebab terbesar lapangnya dada. Sebaliknya kesyirikan dan kesesatan merupakan sebab yang tersebab terbesar sempitnya dada. Maka ini yang pertama, ya. Sebab terbesar agar dada itu lapang adalah bertauhid kepada Allah. Ya. Kalimat ini umum, tauhid kepada Allah, tapi barang siapa yang kemudian mempelajari tauhid dengan rinciannya, ya, seseorang yang pernah tuntas mempelajari usul salasah, pernah tuntas mempelajari kitabut tauhid, kemudian dengan syarahna dan juga kitab-kitab yang lainnya di pembahasan akidah tauhid, dia akan dapatkan berapa banyak dalil dari ayat maupun hadis yang bila seseorang itu mau menerima semuanya, mau menjadikan itu sebagai pribadian hatinya, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya, maka dia akan dapati tauhid itu menjadi apa? Penyejuk dan penenang jiwanya. Mesti. Saya ambil contoh satu. Tawakal. Jadi dalam pembahasan tauhid kita belajar namanya apa? Babut tawakkul. Bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagi orang yang kemudian merasakan rezekinya susah, rezekinya sempit, ya, ekonominya seret, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyandarkan untuk bertawakal kepadanya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia rezeki, ya, akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Ya, Allah akan berikan dia jalan keluar. Rasulullah SAW juga bersabda, hadis At-Tirmidzi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taru bitanan." Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah, Allah pasti akan berikan engkau rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, terbang di pagi hari keadaan perut kosong, wataruhi bitanan, kemudian pulang dengan keadaan perut berisi. Burung ketika keluar dari sangkarnya, perutnya lapar. Apakah burung tahu di mana tempat dia akan mendapatkan makanannya? Jawabannya tidak. Burung tidak tahu, misalnya, ya, burung tidak memiliki tempat ini pasar burung misalnya. Dia bisa mendapatkan konsumsi gratis misalnya. Burung pergi ke sana? Tidak. Burung pokoknya keluar dari sangkarnya, kemudian dia dapatkan rezekinya. Maka di situ kita lihat Rasulullah SAW, ya, menggambarkan rezeki yang murah di awal dengan tawakal kepada Allah, kemudian keluar dari rumah mencari rezeki yang halal. Begitu. Jangan cicing wae di rumah, tawakal kita sama Allah. Nanti kok mau rezeki datang, pasti nanti datang ke rumah. Gitu. Saya ada ceramah seorang ustadz di YouTube. Ini orang pemahaman tentang tawakalnya menyimpang, ya. Jadi begini, saya akan tetap diam di rumah, tidak akan keluar. Rezeki sudah Allah yang atur. Nanti Allah akan datangkan rezeki ke sini. Dia pokoknya tidak mau berusaha.
Kemudian ya satu waktu datang beberapa orang itu ke rumah-rumah di tempat untuk memberikan pembagian makanan. Kemudian makanan. Ngetok ke tetangganya, ketok, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Begirian sampai ke rumahnya, diketok, Assalamualaikum. Dia nggak berjawab. Karena kalau dia jawab Waalaikumsalam berarti dia sedang berusaha. Diam saja pokoknya. Sebab kalau jawab Waalaikumsalam, kemudian ketemu orang itu, berarti ini usaha. Enggak, dia pengen Allah ngasih tanpa berusaha. Akhirnya orang itu lewat. Dan dia kelaparan hari itu. Besoknya datang lagi, rombongan itu memberikan makanan. Ya. Sampai ke rumah itu ngecuk, Assalamualaikum. Tidak dijawab, berarti nggak ada orang. Ya, lewat lagi. Sampai ketiga, dia sudah berada pada puncak kelaparan hausnya. Gitu. Diketok rumahnya, Assalamualaikum. Sekali. Jawab tidak. Sementara udah lapar puncak. Gitu kan. Gitu. Akhirnya ketika rombongan ini akan beranjak dari rumahnya, dia apa yang dia lakukan? Dia berdehem. Dia nggak ucap salam, dia gitu. Kadang artinya ada orang gitu kan. Dikira berdehem bukan usaha. Dikira berdehemnya bukan usaha. Ini cerita lucu. Orang yang berdalih rezeki Allah yang ngatur kita, tapi bukan berarti tidak usaha. Ini contoh maksud tawakal. Ya, bahkan seminim usaha pun kita melakukan, tapi dengan tawakal yang sempurna maka itu akan dimudahkan. Ya, lihatlah Maryam dalam keadaan hamil yang sangat besar. Ya, kemudian saat itu dia butuh makanan, kemudian Allah perintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma, lalu berjatuhanlah kurma-kurma rutop yang muda itu. Ya. Sebenarnya kalau menggoyangkan pohon kurma, jangankan ibu-ibu yang udah hamil besar, kita aja nih goyang pohon kurma belum tentu tuh kurma itu jatuh gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar Maryam tetap punya usaha dulu. Sekecil apapun, tawakal sudah tinggi, tapi usaha sekecil apapun harus diambil. Ya. Nah ini kita lihat bagaimana salah satu contoh orang yang kemudian bertauhid kepada Allah, mempelajari tentang ayat dan hadis tentang tauhid, satu tawakal kepada Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lapang dada. Allah sudah atur rezeki, saya pokoknya berusaha saja. Hari dapat segini, alhamdulillah. Ya, dia dapat rezeki, alhamdulillah. Dia beralhamdulillah berarti dia bersyukur. Syukur itu bagian dari tauhid kembali. Qanaah bagian dari tauhid kembali. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, idza kunta da qalbin kanu anta wa malikud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Diwan Syafi'i. Kalau seandainya engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja-raja dunia itu kedudukannya sama. Nama raja itu kan enggak perlu, semua sudah tersedia. Itulah orang yang qanaah. Ya. Sedikit yang dia dapatkan dia merasa sudah sangat banyak. Ya. Ini kalau kita membahas tentang bab bersyukur ya panjang ya. Tapi intinya itu kita sebutkan beberapa contoh pembahasan. Bila seorang itu mempelajari tauhid yang benar, insya Allah dadanya lapang. Bukan berarti dia nggak punya masalah, ya. Tetapi tidak membuatnya sampai depresi, stres, karena dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab lapangnya dada adalah an-nurul ladzi yuqdhibuhu Allah fi qalbil abdi, yaitu cahaya yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba. Wa huwa nurul iman, dia adalah cahaya iman. Cahaya iman. Fa innahu yasrahu as-sadr. Ya, cahaya iman ini akan melapangkan dada seseorang, meluaskan hatinya. Ya. Fa idza faqada hadan min qalbil abdi daqa wa haraj. Oleh karena itulah hilangnya cahaya ini dari hati seseorang, maka otomatis dadanya menjadi sempit. Ya. Fasara fi adaqi sijnin wa as'abihi, maka dia seolah berada dalam penjara yang sangat pengap. Ya. Sehingga di sini nasib hamba dalam kaitan lapangnya dada juga tergantung dari bagian cahaya iman yang dia miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-An'am 122,
Allah syaitanir rajim. Aw man kana mayitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fin nas kaman masalahu fit dhulumati laysa bi kharij minha kadzalika zuyyinal kafirina ma kanu ya'malun. Maka apakah sama keberadaannya orang yang mati lalu kemudian kami hidupkan, lalu kami berikan hatinya dengan cahaya, kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan seseorang yang hatinya mati kemudian tetap dibiarkan dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Demikianlah kami hiasi amalan orang-orang kafir itu, menganggap bahwa kekufuran mereka sebagai kebaikan. Jadi situ sama artinya, bila seseorang Allah sesatkan dan bentuk Allah jadikan amalan buruknya menjadi baik, maka saat itulah orang itu sedang mendapatkan kesempitan dadanya. Secara umum, apapun keburukan kalau kita pandang baik, maka itu awal kita sedang menyempitkan dada kita. Apapun saja. Kita suudzon sama orang, nah itu udah mulai dada sempit tuh. Merasa diri lebih baik, takabur, itu udah sempit tuh dada tuh. Pokoknya apapun yang bila kemudian melenceng dari syariat, maka saat itulah kesempitan dada kita. Cuma sempit itu bertingkat-tingkat. Sempit itu bertingkat-tingkat sebagaimana luasnya dada itu juga bertingkat-tingkat. Seperti itu. Sebab yang ketiga adalah al-ilmu, memiliki ilmu. Tentu yang kita maksud adalah ilmu tentang agama, tentang agama. Dan ilmu ini melapangkan dada, kata Ibnu Qayyim, meluaskan dada seseorang, bahkan dadanya itu bisa lebih luas daripada dunia dengan ilmu yang dia miliki. Sebaliknya kebodohan melahirkan kesempitan dada, merasa diri terkungkung. Maka setiap kali ilmu seorang hamba itu bertambah, maka bertambah luas pula lah dadanya. Dan bukanlah ilmu yang dimaksud semua ilmu, tetapi ilmu adalah ilmu yang diwariskan dari Nabi SAW, itu ilmu syar'i. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk dalam rangka untuk ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, semakin seseorang itu menyibukkan diri dengan belajarnya, maka dadanya akan semakin tenang. Dia bisanya sudah belajar tahu ilmu ini, tambah ilmu yang lain, tambah lagi ilmu yang lain, tambah lagi ilmu yang lain. Dia tidak berhenti pada satu bagian. Terus ditambah. Akidah dia sudah pelajari, dia sudah belajar pindah ke bab fikih, praktek ibadah tentang wudu, salat. Sudah selesai tahu itu, dia pindah lagi kepada bab tentang mungkin bab tentang saum, seterusnya tentang zakat. Ketika dia punya usaha, dia belajar tentang ekonomi syariah dan seterusnya. Dia punya keluarga, bagaimana mendidik keluarga, dia pelajari semuanya. Bertetangga dengan hak tetangga, kurban seterusnya, zakat sampai waris segala macam dia pelajari bila itu berkaitan dengan apa? Dengan kebutuhan ilmu kepada kehidupannya. Kapan seorang mulai belajar waris? Jawabannya ketika dia merasa sudah mau mati. Benar enggak? Hartanya ada. Betul? Nah, mulai belajar waris. Jelaskan kepada anak-anak hukum waris. Nanti kalau udah meninggal, terapkan hukum Allah lebih baik. Kita merasa bagi rata itu lebih baik. Kita berarti suudzon bahwa hukum warisnya Allah itu tidak baik. Sampaikan bahwa hukum Allah yang terbaik. Hukum waris kita sampaikan. Udah, anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Emaknya dapat 1/8. Nah, sudah begitu. Kalau ada kakeknya masih ada, ya kasih 1/6 misalnya, kan begitu. Buat wasiat. Kalau anak meninggal, harta masih ada, terapkan hukum waris. Pelajari. Sebab ketika kita luput ilmu itu, kita mati dalam keadaan apa? Ilmu itu tidak kita amalkan. Padahal saat itu harus kita amalkan waris itu. Karena kita punya harta. Betul kan?
Termasuk ketika kita punya bisnis, ya. Saat itu kita sudah amalkan ekonomi syariah. Mana ini sesuai syariah, mana yang tidak, riba atau tidak, pelajari. Ya, seperti itu. Tentang puasa, ya kita belajar tentang qada dan yang lainnya seterusnya. Pokoknya setiap ada bab berkaitan dengan kebutuhan hidup kita sebagai seorang muslim, pelajari. Ya, sehingga seiring waktu berjalan ilmu kita semakin bertambah. Semakin ilmu itu bertambah, kita tuh semakin dibuat tidak bingung tentang bersikap. Sebab orang yang bingung itu menyempitkan dada. Ini gimana sih, boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Jangan nggak boleh. Itu dada itu mulai rungsing tuh. Tapi ketika ilmu bertambah, alhamdulillah ternyata ini halal, ini haram, alhamdulillah tinggalkan. Ini riba, tinggalkan. Tenang hidup. Kita paham hukum, hidup nyaman. Ya, seperti itu. Dan mempelajari ilmu itu terus sepanjang hidup ya tentunya ya. Kita sebagaimana perkataan para ulama, al-ilmu in a'taitahu kullahu yu'tika nisfahu. Ilmu itu bila engkau pelajari seluruhnya sepanjang kehidupanmu, maka dia akan memberikan kepadamu setengahnya saja. Itu bila seseorang menghabiskan seluruh hidupnya untuk ilmu, maka ilmu yang banyak itu mendapatkan setengahnya saja. Maka bagi orang yang belajar agama di waktu sisa, ya dapatnya juga sebegitu. Sebegitulah kemudian keluasan dan kelapangan dadanya yang akan dia dapatkan nanti. Ya, maka yang ketiga, ya, sebab seseorang itu lapang dada, bertambah ilmu. Maksudnya bertambah ilmu agama ini. Terus dia pelajari. Yang keempat adalah al-inabatu ila Allah azza wa jalla wa mahabbatu bi kullil qalbi. Wa tana'um bi'ibadati, yaitu selalu kembali kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Maka tidak ada yang paling melapangkan dada seorang hamba ketika dia seperti itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, Asyaitanir rajim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan satu amal soleh, ya, yang melakukan amal soleh, apakah dia laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia maksudnya. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik, yaitu di akhirat berupa surga atas apa yang dahulu mereka amalkan. Hatta yaqulu ahyanan, bahkan ya, orang yang sudah berada pada track ini, yaitu dia selalu ingin kembali kepada Allah, selalu ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai bisa berkata, in kuntu fil jannah fi misli hadhil hal fa ini idan la fi aisyin tayyibin. Kalau seandainya, ya, aku berada di surga dalam keadaan yang seperti ini saja, maka sesungguhnya, ya, aku sudah berada dalam kehidupan yang baik. Jadi bila seseorang merasa dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan berbagai macam ibadah, dia merasakan kelezatan ibadah yang dia kerjakan, ya, maka sungguh saat itu dia sedang merasakan surga dunia, dan itulah kehidupan hakikat yang baik. Ya. Makanya sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Man lam yajid raihatal jannah fid dunya lam yajid raihatal jannah fil akhirah." Barang siapa yang tidak bisa merasakan lezatnya surga dunia, dia tidak akan merasakan lezatnya surga di akhirat. Maksudnya surga dunia adalah apa? Ya, kelezatan iman, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelezatan berzikir, kelezatan talibul ilmi, kelezatan baca Quran, kelezatan salat dan berbagai macam ibadah. Itulah hakikatnya surga dunia. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan majelis ilmu itu adalah taman surga.
Adalah taman surga. Dalam hadis At-Tirmidzi Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu maril jannah ya Rasulullah. Qala hilaqad dzikr. Fa inna lillahi sayyal minal malaika yatlubu hilaqad dzikr. Fa idza wajaduha fau bihim. Ya. Barang siapa yang melewati taman-taman surga, maka hendaklah dia berhenti. Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, halaqah dzikir, yaitu majelis ilmu yang di tempat itu dibacakan mana halal, mana haram dan seterusnya. Maka sungguhnya Allah memiliki para malaikat yang terus berjalan mencari majelis-majelis ilmu, dan bila mereka telah mendapatkan majelis ilmu tersebut, maka mereka pun segera menaungi majelis ilmu tersebut. Lihat Rasulullah SAW menyebutkan majelis ilmu adalah apa? Taman-taman surga. Taman-taman surga. Saya teringat di Madinah itu ada sebuah tempat namanya Raudhah. Namanya Raudhah. Kata Nabi SAW, baina baiti wal mimbari raudhatun min riyadil jannah, hadis sahabat Muslim. Antara mimbar dan rumahku, ya, dengan rumah Rasul kan itu kuburan beliau sekarang. Mimbar kan di sini, air raudhah itu di sini. Nah, karpet hijau ya. Dulu mah karpet hijau khusus. Kalau sekarang karpet hijau juga gak jauh karpet hijau sekarang. Kalau dulu khusus itu doang raudhah. Yang lain merah gitu karpet. Sekarang juga yang luar dari raudhah juga pakai karpet hijau sekarang. Gitu. Antara mimbar dan rumahku ini ada satu taman, dia taman-taman surga. Itu karpet hijau. Kita sholat di situ, doa di situ, dzikir di situ ya. Waktu setengah jam lah maksimal. Kasih waktu sama askar itu. Kata para ulama, maksud taman dia taman-taman surga, ya. Kata mereka kelak pada hari kiamat, tu raudhah akan diangkat menjadi taman surga sesungguhnya. Tu raudhah. Tafsir yang lain makna raudhah di situ artinya bahwa amalan di situ amalan yang mengundang banyak pahala, yang dengan pahala yang banyak seorang itu, dengan banyak pahala tersebut seseorang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat luar biasa. Ya, bahkan ada satu tempat ya Rasul menyebutnya taman surga yang kelak nanti akan menjadi taman surga sesungguhnya, sebagian ulama menafsirkan demikian. Adapun yang lain adalah majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman-taman surga. Maka bersemangatlah kita mencari taman-taman tersebut. Ya, banyak orang yang cari hiburan ini, hiburan itu. Sesungguhnya, ya, bila kita bicara tentang hiburan, maka kita identik dengan adanya taman yang indah, dan itu ada dalam majelis-majelis ilmu yang kita hadiri. Walil mahabbati ta'sirun ajibun fi insyirah sadr wa na'imul qalbi wa la ya'rifu illa man lahu hassa bih. Wa kullama kanat al-mahabbah aqwa wa ashad kana sad afsahu wa ashrahu. Maka ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh yang ajaib dalam memberikan kelapangan dada, ya, dalam memberikan kenikmatan pada jiwa, dan tidak bisa mengetahui kecuali mereka yang sudah merasakannya saja. Dan ini susah dijelaskan. Ya, tapi bisa disepakati bagi orang yang sudah merasakan, bila kecintaan Allah itu sudah meningkat, dia merasa tersiksa ketika jauh dari Allah, dia akan merasakan lapangnya dan lezatnya iman dan ya nikmatnya hati. Kalau seseorang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tanda bila seorang itu cinta kepada Allah sangat mudah. Sangat mudah untuk mendeteksi seorang itu cinta sama Allah, sangat mudah. Ketika Anda menjauh dari Allah, Anda tersiksa, berarti Anda itu cinta sama Allah. Karena konsekuensi cinta itu kalau jauh pasti tersiksa, betul nggak? Jadi kalau hati kita sudah merasa jauh dari Allah, kita galau, berarti cinta kita kepada Allah itu sudah bagus. Tapi jangan dimatikan dengan apa? Dengan kita melezati kelalaian kita dari Allah tersebut, jangan. Karena maksiat itu ada lezatnya, tapi tidak akan pernah sama dengan lezatnya taat. Bagaimana Pak Ustadz? Lezatnya taat itu seperti apa? Gitu. Ya. Maka itu hanya bisa dirasakan bagi orang yang Allah berikan taufik, berikan hidayah. Dia bisa merasakan lezatnya ketaatan itu lebih lezat daripada maksiat yang dia pernah kerjakan. Tinggal banyak doa.
Bukankah Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kecintaanmu, meminta kecintaan orang yang mencintaimu, dan meminta kecintaan kepada amalan yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Ya Allah, minta itu kepada Allah agar Allah tanamkan rasa kita agar Allah tanamkan kepada jiwa kita mencintai Allah, mengalahkan apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah, para nabi, para rasul, para ulama, ya, para dai, orang-orang soleh, ya, agar Allah berikan kita kecintaan kepada mereka. Ya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa orang-orang yang telah duluan beriman kepada kami, dan jangan Kau biarkan ghil dalam hati kami kepada kaum mukminin, apa rasa dengki, hasad kepada orang beriman. Iya. Ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa ayyubadu fi jaziratil Arab." Ya. Syaitan itu sudah berputus asa. Ya. Ayya'budu shalah fi jaziratil Arab, untuk disembah oleh orang yang solat di jaziratil Arab, walakin tahshisha bainahum, tapi syaitan tidak berputus asa untuk memecah belah antar mereka. Ya, jadi mudah, salah satu target syaitan antara kaum muslim adalah menanamkan rasa hasad, rasa benci, rasa suudzon kepada sama muslim. Itu langkah syaitan. Mereka melihat bahwa ini orang solatnya udah sama Allah nih, solatnya udah karena Allah nih, tapi hati mereka itu syaitan akan masuki. Untuk mudah suudzon, takabur, hasad, itu akan terus dimunculkan. Ya, seperti itu. Dan kita minta kecintaan kepada semua amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian, kadang kita pernah merasakan ada amal yang kita kerjakan, kita enggak merasakan kayak rutinitas tok. Benar enggak? Sholat terus gitu kan, zikir sudah, baca Quran sudah, tapi kita hanya merasa ini sebuah rutinitas, garing, kering. Tapi maka bila itu terjadi, saatnya doa ini harus terus kita baca. Ya Allah, aku minta agar aku bisa mencintai amalan yang membuatku dekat kepadamu, ya Allah, agar diberikan kelezatan dalam melakukan amalan ketaatan, karena kelezatan itu Allah yang kasih. Kita bisa mengerjakan ibadah itu berulang-ulang, tapi lezatnya tidak sama. Contoh misal kita makan, apakah setiap kali kita makan kita merasakan lezatnya makan? Tidak. Maka ketika kurang lezat, doa sama Allah, ya Allah berikan kelezatan untuk menikmati makanan ini, ya Allah. Begitupun ketaatan kepada Allah. Tidak setiap kali kita mengerjakan salat, kita zikir, kita baca Quran, kita merasakan lezatnya ketaatan tersebut. Maka saat itu doa sama Allah, ya Allah, ini ibadah sudah kulakukan ya Allah, tapi kok tidak terasa khusyuk, kurang lezat, kurang nikmat. Berikan itu ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab di atas sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada kepada kita. Sebab berikutnya, maka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala ini kita juga sebutkan ayat bagaimana Allah memberikan ancaman orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Taha ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nasyur yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Mereka berkata, lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta ya Allah, dulu aku melihat. Ya, kadzalika
atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Demikianlah ketika datang ayat kami engkau melupakannya, maka demikianlah hari ini juga engkau dilupakan. Ya, seperti itu. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kehidupan yang sempit kepada dirinya. Ya, kehidupan yang sempit kepada dirinya. Sebab yang kelima dari lapangnya dada, ini sudah ada kaitannya dengan suatu hal tadi, dawamu dzikri ala kulli hal, senantiasa berzikir kepada Allah. Senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, hampir Rasulullah SAW tidak meninggalkan pengajaran, bimbingan beliau pada setiap keadaan dengan zikirnya masing-masing. Mulai bangun tidur, ada zikir bangun tidur. Tidur kembali ada zikirnya. Masuk WC, keluar WC ada tidurnya. Berpakan, belum sempat pakan ada zikirnya. Makan, minum ada zikirnya. Keluar dari rumah ada zikirnya. Masuk pasar ada zikirnya. Hampir setiap kegiatan itu ada zikirnya. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan bahwa jangan sampai setiap waktu seseorang itu melupakan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian. Ya, seperti itu. Maka semakin banyak, ya, zikir-zikir, wirid-wirid itu kita hafal, paham maknanya, dan kita baca, maka semakin lapanglah dada kita. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala jaminkan hal itu di dalam surah Ar-Ra'd 28, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenanglah hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah saja hati itu akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Dan mengingat Allah itu yang tertingginya adalah qiraatul Quran. Kata para ulama, berzikir dengan Allah yang tertinggi itu adalah qiraatul Quran, baca Quran. Maka jangan sampai satu hari itu kita tidak baca Quran, jangan sampai. Ya, mungkin habis subuh kita jadikan rutin gitu. Apalagi Ramadan, ya, berkali-kali khatam itu sangat bagus. Ya, itu zikir yang paling tertinggi, ya, qiraatul Quran. Ya, mempelajari kandungan maknanya dan kita amalkan. Kemudian membaca zikir-zikir yang mutlak dan muqayyad. Ya, tadi masuk WC, keluar WC, bangun tidur, ya, tidur kembali. Ya, itu zikir mutlak, zikir secara umum. Misalnya kita baca subhanallah bihamdi subhanal azim, ya, dengan jumlah yang tak terbatas. Kapan saja dan di mana saja selama tidak di tempat dan waktu yang terlarang. Yang kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani, ya, Habibatil Rahman, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat di timbangan dan dicinta oleh Rahman, yaitu ucapan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ya. Kita baca la haula wala quwata illa billah, ya. Kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu dibaca. Ya. Kita baca istighfar di antaranya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang beristighfar itu orang yang paling beruntung. Dalam hadis surat Bukhari, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, kata Nabi SAW, sangat beruntung seseorang yang nanti di catatan amalnya didapatkan catatan berisi dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beruntung. Dan istighfar itu membukakan pintu-pintu rezeki, memudahkan urusan. Ya, lihatlah surat Nuh ayat 10 hingga 13. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yunditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, istaghfir rabbakum. Ya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midra, maka bila kalian mau bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midra, maka Allah akan turunkan dari langit itu hujan yang gelontor, hujan yang sangat deras. Wa yunditkum bi amwal wa banin, Allah akan banyakkan harta kalian, Allah banyakkan anak-anak kalian.
Allah akan jadikan kebun-kebun kalian itu berisi air yang mengalir, menghasilkan panen yang berlimpah. Kalau bahasa kita, bisnis-bisnis kalian Allah akan mudahkan. Sahih. Banyak istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tiap kali kita lupa sama Allah, astagfirullah. Kita maksiat, astagfirullah. Banyak kan istighfar, astagfirullah. Kita diam untuk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi nih 10 hari terakhir kita ada di masjid, apalagi antum sebagian banyak adalah mu'takifin, etika, banyak istighfar. Banyak istighfar gitu. Kalau enggak antum baca Quran. Ya. Sedikit kan ngobrol. Ya, kadang-kadang ngobrol itu lama-lama akhirnya gibah gitu kan, khawatir juga kita kan seperti itu. Ya, istighfar. Ya, baca Quran, zikir, baca istighfar. Ya. Di antara kita berzikir kepada Allah adalah kita ketika akan berbuat dosa langsung nggak boleh nih dosa. Nah itu termasuk berzikir. Ya, baru muncul suudzon, astagfirullah kok suudzon deh. Si itu teh kunaonnya kayak yang dah gitu tiba-tiba ada sedikit merendahkan orang lain, meremehkan, mengecilkan. Takabur kan itu kan? Yang mana Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khaslam kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hati ada kesombongan walaupun sebiji darah. Ada dosa sebiji darah, ada sombong, tidak masuk surga. Maka ya Rasul menjelaskan sombong itu adalah batul haqq wa hamdunas, ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merendahkan mereka. Apa saja sebabnya? Banyak hal. Mungkin kita lihat penampilannya, boleh pembawaannya, mungkin cara jalannya, cara ngomongnya. Tiba-tiba kita rendahkan. Ini man, orang. Mungkin ekonominya, mungkin ilmunya, mungkin amalnya, apa saja. Mulai muncul itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok bisa hati ini suudzon? Kok bisa ini sombong? Kok bisa astagfirullah, banyak istighfar. Kita ini kalau kita sudah sibuk dengan diri kita, Allahu Akbar akhir, kita nggak akan sibuk ngurus orang, hati orang. Karena apa? Dosa kita untuk diri kita itu sangat banyak, sangat banyak. Ya, merasa takabur muncul itu cepat datang, merasa suudzon itu cepat datang, merasa iri hasad cepat datang, cepat. Ya, apalagi itu kok udah di jalan, masya Allah. Kok kita biasa di jalan raya, Allahu Akbar, antum ada orang ngelakson aja tuh udah emosi. Ada yang ngebut aja, ini bawa mobil motor kayak yang enggak gitu kan. Muncul. Kita nggak ngomong, tapi hati kita tuh menggerutu. Si Anu tuh bawa motor kayak gimana, bawa mobil kayak gimana, parkirnya kok sembarangan. Suudzon muncul. Di jalan kita orang berjalan kayak begitu, ini kok wajahnya segitu diomongin gitu loh. Ini wajahnya kok jelek amat sih? Padahal wajahnya dia dulu juga begitu. Ini kok kulit bawa tas kok macam-macam. Sepatu kok modelnya begini sih? Semua dikomentari. Bayangkan tuh, ngurus suudzon aja gitu nggak habis-habis tuh penyakit buruknya diri kita itu, suudzon sama orang tuh. Belum takabur merendahkan orang lain. Belum lagi kita gibah diucapkan dengan lisan. Masya Allah. Maka seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Muhammad bin Al-Wasi. Ya, Abu Abdurrahman Muhammad Al-Wasi. Ya, beliau pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rih, maqaddartum an tadnu minni minnatan rihi." Kalau seandainya dosa itu bisa mengeluarkan bau, maka kalian tidak akan mau sudi duduk-duduk bersanding dekatku saking bau busuknya dosaku tersebut. Padahal ini ulama tabi'in, Muhammad Al-Wasi, doanya makbul mustajab. Tetapi dia masih berkata, kalau seandainya dosa bisa mengeluarkan bau, kalian tidak akan sanggup duduk dekat denganku saking busuknya bau dosaku tersebut. Bayangkan, sekaliber itu masih takut dengan dirinya. Sementara kita enggak, lihat orang lain kita picingkan mata kita melihatnya. Ini orang apaan sih? Cepat kita bersuudzon, cepat kita takabur, apalagi kalau di jalan raya itu. Kita pokoknya pengen menang sendiri aja kok di jalan raya itu. Orang pokoknya nggak boleh ngahalang kita lewat. Apalagi kok udah ngebut, sudah. Semua orang salah, sudah kita yang benar.
Ya, tahu-tahu jatuh tabrakan. Banyak sisi. Maka dengan kita banyak berzikir kepada Allah, salah satunya istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sibukkan diri kita dengan diri kita, maka ini akan melapangkan dada kita. Akan melapangkan dada kita insyaallah ta'ala. Sebab yang keenam, ya, dari lapangnya dada adalah al-ihsan dal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mal wal jah wan nafa' bil badan wa anwa'il ihsan. Fa innal karim al muhsin asyarun nasi sadran, yaitu berbuat baik kepada orang lain, ya, sebisa mungkin membantu mereka. Kita punya harta, kasih harta. Kita punya jabatan, tolong mudahkan. Ya, kita punya fisik badan, dia lemah, kita bantu dengan badan kita, dan berbagai macam bentuk kebaikan. Ya, apalagi begini, ada orang yang kita bantu, ya, orang yang kita bantu, kita berinya nggak seberapa, tapi masya Allah doanya itu kita nggak ada besok ini, pasti doain kita. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita merasa kok jiwa kita kok tenang, ada apa ya? Kok tenang? Itu bisa doa dari orang yang kita bantu. Kita mudahkan urusan mereka, mendoakan kita, ya, semoga rezekinya lancar, hidupnya tambah nyaman, tambah sehat. Dari doa-doa mereka. Kita nggak tahu, ya, doa mana yang akan dikabul. Mungkin dari doa orang-orang yang kita bantu dengan apa yang kita miliki, dari harta kah, dari badan kah, dari jabatan kah, apapun. Ya, seperti itu. Apalagi ketika kita melihat ada senyum-senyum di wajah mereka, itu senang banget. Ya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lihayati Sa'idah, gitu ya, kurang lebih itu kitabnya. Jadi sarana-sarana yang dapat menghantarkan kebahagiaan hidup. Nah, salah satu kata beliau, agar kita bahagia adalah banyak bantu kesusahan orang. Banyak bantu orang susah, Anda akan bahagia. Banyak bantu orang susah. Ya, dia mungkin butuh harta, Anda punya harta, bantu. Anda mungkin punya koneksi, dia butuh jalur, kita bukakan jalur buat dia. Sebanyak-banyaknya. Makanya Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Sedangkan manusia yang paling terburuk di hari kiamat, syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah, man tarakahun nas ittiqa'a syarrih, kata Nabi SAW. Seburuk-buruk manusia yang kedudukannya yang paling buruk di yaumil qiyamah adalah seseorang yang di dunianya orang menjauh dari dirinya karena takut dan keburukan dirinya. Ya, al-mu'min ya'lah wa la yu'lab. Orang mukmin itu supel, menyenangkan, menggembirakan. Ya, orang itu senang dekat dengan dia. Jadi kita ini harus hati-hati. Kalau kita termasuk orang yang mendekati kita itu siun. Siun orang kata, nah, senyum kagak pernah, ambo kue hayu. Bakhil, kasar. Hati-hati. Di hari kiamat kata Nabi SAW, itu seburuk-buruk manusia, yaitu orang menjauh dari dirinya karena takut dengan dirinya. Karena mungkin dia tuh tukang pukul, meren, tiap ketemu orang mukul, hayu. Ya, freeman kan, dia kan freeman. Freeman itu kan preman, teh freeman kan aslinya kan, benar nggak? Orang bebas, nggak perlu aturan. Preman itu freeman, artinya nggak perlu aturan. Mungkin dia mulutnya kasar. Iya, mungkin dia mulutnya kasar. Cerewet. Orang udah males. Ya. Ada lagi orang nggak mau dekat sama, kok ada dekat menjauh apa? Tiap ketemu minjam mulu. Ada duit nggak bro? Tiap ketemu ngutang. Malah seorang dekat sama dia. Itu juga artinya bisa terkenal loh dengan dari situ loh. Orang malah dekat sama dia. Kenapa? Ngutang mulu. Sehingga Nabi bersabda, ya, man sa'alan nas. Barang siapa yang suka minta-minta sama orang, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhihi, dan tidak ada nanti wajahnya itu gumpalan daging.
Artinya nggak punya muka sudah, tengkorak. Ya, seperti itu. Sebab yang ke-7, asy-syaja'atu, punya mental berani. Ya. Karena punya mental berani itu melapangkan dada, meluaskan jiwa. Wal jaban, punya jiwa penakut, ada yakun sadran, orang yang paling sempit dadanya. Jadi apa-apa takut, apa-apa takut. Asian keluar dari rumah, khawatir ini, takut ke jalan, takut mau ketemu sama, apa-apa takut, takut, cemas yang berlebih kalau bahasa kita. Jangan. Dibiasakan kita punya mental yang berani. Apalagi ini baik. Berobat ente ke rumah sakit, sian disuntik. Sampai saya pernah lihat YouTube, tentara luar negeri sono, badannya besar, tegap tentara. Begitu dia mau disuntik, dia dipegang sama banyak orang, siun dengan suntik. Sarwa aja orang oke siun. Cuman kan nggak gitu-gitu amat sih, nanti sampai dipegang berapa orang tentara lagi gitu kan. Nah, itu saya. Biasanya kita berani menghadapi kenyataan. Jadi jangan selalu berpikir nanti kok begini gimana. Kumangke weh, jalan weh, gitu ta. Bismillah. Ustaz kita dakwah sana, bismillah dakwah weh jalan. Jangan terlalu banyak takut. Kita udah banyak Ustaz, bismillah. Nah, tawakal Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu takut. Ini Ustaz kita kok pakai jenggot nanti kira teroris. Bismillah, ente panjang berangkat ente. Nah, itu opini dibentuk oleh orang-orang. Jangan terlalu takut. Akhirnya pakai jenggot, siun nanti taiwak. Nanti gak mau dakwah nanti akhirnya. Gak mau beramal soleh. Takut. Ini takut. Gak mau pakai jilbab. Takut terpayu. Allah musta'an. Terlalu takut. Takutlah. Itu buat sempit. Jadi kok terlalu banyak takut itu buat sempit. Jadi kita harus biasakan takut itu selalu dilawan. Musuh terbesar kita adalah ketakutan kita sendiri. Saya nggak meratakan, saya nggak mengatakan bahwa saya berani total, nggak. Saya juga ada penakutnya. Tetapi ya tiap kali muncul saya takut tuh sampai ini saya terus berjuang. Karena saya tahu ketika di pengalaman kita sharing tarus binikmah ya, ketika ketakutan itu kita lawan dan kita lewati, ternyata iya ya biasa aja ya. Ketakutan itu terus menghantui kita, membuat dada kita sempit. Itu ketakutan. Pak Ustadz, saya takut mati Pak Ustadz. Iya betul, bagus. Tapi takut mati Anda bukan berarti kematian Anda hindari, nggak bisa. Harus dihadapi mati itu. Tapi dengan mati cara apa? Itu yang Anda harus perjuangkan. Betul nggak? Ya, mau terletafin fenomulaqikum, ketakutan kematian kau takuti itu pasti akan datang. Dia pasti akan datang, suka atau tidak. Saya suatu hari dialog sama Ustaz Abu Haidar hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ya, di sebuah mobil kendaraan pulang ke sini. Anda ceritanya begini, Ustaz, Anda pengennya Ustaz, Anda mati kalau anak-anak itu udah mapan semua, udah berkeluarga gitu. Pengenlah mati kalau dah masa itu tiba. Kata Ustaz, nanti kalau udah punya cucu, pengen lihat cucunya mapan. Gitu. Iya, aduh Ustaz, kalau udah mikir mati kayaknya belum siap Ustaz. Apa jawaban beliau? Ini anak rekam betul perkataan indah beliau itu. Mungkin Anda pernah baca, tapi ucapan itu sangat membekas. Ini sharing kepada Anda. Apa ucapan beliau begini? Tidak ada semua kita yang siap mati. Tapi mati datang tidak menunggu kita siap. Allahu Akbar. Itu kalimat yang indah sekali. Itu kalimat yang indah sekali. Karena berbekasan sampai hari terus pacu kepada kita. Tidak ada satupun kita yang siap mati. Dan mati datang tidak menunggu kita siap. Jadi harapan nanti mati anak-anak udah mapan. Emang kita siap saat itu? Enggak. Maka siapkan dari sekarang. Kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Ya, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikullin minhuma abna'un
Fakunu abna al-akhirati wa la takunu abna ad-dunya. Fa inal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dunia berjalan meninggalkan kita ke belakang. Akhirat bergerak menghampiri ke depan. Setiap masing-masing memiliki anak-anaknya. Maka jadilah engkau anak akhirat dan jangan jadi anak dunia. Karena hari ini adalah hari beramal, bukan hari berhisab. Sedangkan besok adalah hari penghisaban dan tidak ada lagi amal. Betul? Maka jadilah kita. Hasan al-Basri pernah berkata, ya, hakikat dunia satu ayam. Hakikat dunia itu hanya 3 hari. Hakikat dunia hanya 3 hari, kata beliau. Yang pertama adalah hari kemarin. Hari kemarin. Dan dia tidak akan berulang. Yang kedua hari ini. Dan dia adalah modal, mengumpulkan bekal. Yang ketiga hari besok, yang kau tidak tahu akan menemuinya atau tidak. Fakun ibnal yaum, maka jadilah engkau anak-anak hari ini. Jadi jangan menunggu beramal itu besok. Ya. Kata Abdullah bin Abdul Khattab, ya, ketika mengomentari ucapan Rasulullah SAW, Rasul berpesan kepada beliau, kepada Abdullah bin Abdul Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, hadis riwayat Muslim. Jadi engkau di dunia ini, ya, seperti seseorang yang sedang mampir atau seseorang yang sedang, ya, dalam perjalanan pulang. Ya. Jadilah engkau dulu seperti orang yang asing, bukan tempatmu, dan atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman. Jadi engkau dulu seperti ini, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Al-Khattab. Maka kata Abdullah bin mengomentari hadis tersebut, dia berkata begini, idza kunta fis sabah fala tantadhiril masa wa idza kunta fil masa wala tantadhiril sabah. Khudh min sihhatik qabla maradik wa hayatak, ya, wa hayatik qabla mautik. Ya, maka jika engkau sudah berada pada pagi hari, jangan menunggu engkau sore hari untuk beramal. Ya, bila engkau sudah berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jangan. Ya, maka manfaatkan sehatmu sebelum tiba sakitmu dan hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkan. Jadi kita jangan berpikir besok kita masih hidup, enggak. Besok saya akan berubah, besok saya akan banyak ibadah. Jangan. Hari ini kita hidup, hari inilah. Maka para jamaah sekalian, resapi doa yang kita baca ketika bangun tidur. Hargai itu doa. Karena doa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi milikmu ya Allah. Terima kasih ya Allah yang telah membangunkanku dari tidurku. Karena sebagian orang ada yang tidur di kasur, bangunnya di dalam kubur. Kita masih atas kasur, melihat dunia ini untuk kita apa? Banyak ibadah, banyak istighfar dan taubat. Itu manfaatnya kita bersyukur sama Allah. Jadi setiap kita bangun, alhamdulillah ya Allah masih di dunia, alhamdulillah ya Allah masih di dunia, alhamdulillah makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih masih di dunia. Lamun mati kumaha orang teh, orang can siap. Tapi sebagian kita, ya, na'udzubillah min dzalik, bangun tidurnya, iya kening, sah. Yang pertama kali dia buka, yang dia zikir adalah zikirnya WA group. Itu zikirnya. Pertama kali cari HP, buka WA, scroll sana, scroll sini. Allah Ustaz, Anda ini tidak hargai nikmat Allah berikan hidup. Kenapa Anda gak bersyukur? Alhamdulillah ya Allah masih hidup orang. Alhamdulillah. HP, ganggu aja. Orang rek sholat dia, rek zikir. Jangan dibiasakan. Bangun tidur pegang HP, cari HP, jangan biasakan. Ada sekarang teman lagi sedang mengkampanyekan, hati-hati antum dengan HP ini. Minimal bangun tidur, jangan bersahabat dengan HP antum. Lagian bangun tidur siapa juga cari ente sih, kayak orang penting aja gitu kan. Siapa yang cari ente? Udah. Ente bangun subuh ini salat, zikir, baca Quran, jangan pegang. Untuk baca Quran Anda punya mushaf. Kenapa harus pegang HP?
Soal satu detik kok nggak ada HP kayak yang Allah musta'an. Kapan Anda menghargai hidup Anda? Berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Hargai hidup kita hari ini. Kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Ya. La tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Ya. Setiap jiwa itu tidak tahu apa yang akan diusahakan besok, dan setiap jiwa itu tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Apakah mungkin di kasurnya dia akan mati, keluar di rumahnya, keluar di jalan, kita nggak tahu. Dan mati tidak disyaratkan sakit dulu. Mati tidak disyaratkan sakit dulu, enggak. Antum jangan mengira, oh umur saya masih panjang, masih sehat. Enggak disyaratkan sakit dulu kalau mati itu. Kalau Allah mau ambil, lagi sehat duduk ini mati kita. Setiap waktu akan mati. Maka banyak ingat mati. Ya, dengan ingat mati kita akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kembali kepada dari keberanian kita untuk memutuskan sesuatu yang baik itu penting. Jangan terlalu banyak ketakutan sana sini, takut ini takut jangan. Mau kawin takut, padahal jomblo udah lama. Kenapa takut? Terlalu banyak takut itu menderita. Ya, takut melamar apa kerja ini buat usaha sendiri takut. Anu DPHK, diam setahun 2 tahun di rumah udah DPHK. Allah, kerja ente, jangan takut, usaha sendiri. Nanti nggak ada yang beli, udah jual aja dulu. Urusan nggak beli belakangan. Jalan dulu, derweh lah, kumangke. Kalau Anda diam, Anda tahu takut. Dan itu sempit. Ini termasuk kunci yang luar biasa. Dan kita mau motivasi jiwa agar kita lapang. Jangan terlalu penakut dalam menghadapi hidup dan mengambil keputusan. Biasakan berani. Ya, biasakan berani. Mungkin mau buka usaha ini, jalan bismillah. Jangan terlalu banyak khawatir. Ya, jangan terlalu banyak khawatir. Karena sebagian orang mengatakan orang yang berhasil itu adalah orang yang ada masalah cari solusi. Orang yang gagal dikasih solusi dianggap masalah. Paham nggak? Itu saya dapat quote itu dari seorang ustaz. Yang kedelapan, sebab lapangnya dada adalah buang semua kotoran hati. Sifat-sifat yang buruk buang. Nah, tadi berapa udah kita contoh sebutkan tadi ya. Mungkin kita suudzon, takabur, hasad ya, dan yang lainnya lah. Pokoknya itu buang. Ya, kita belajar untuk ketika muncul astagfirullah, enggak boleh, ini enggak boleh. Ya. Kita minta agar Allah mensucikan jiwa kita. Allahumma atina anfusana zakkaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Yang terakhir adalah hindari berlebihan dalam satu, memandang, 2, berbicara, 3, banyak mendengar yang tidak bermanfaat, 4, ngumpul, gaul, 5, makan minum. Jadi kurangi makan minum kita ya. Kemudian juga terlalu banyak ngobrol ya, seperti itu. Mendengarkan banyak hal yang tidak, apalagi mendengarkan yang diharamkan misalnya, itu jauhi. Ya, termasuk kita mendengarkan berita-berita yang sebenarnya kita nggak terlalu paham dan nggak terlalu penting gitu. Misalnya dengarkan berita politik, padahal kita juga Pak RT juga bukan gitu loh. Tapi berita politik kayak heboh gitu. Ini ada suksesi ini, gitu. Yang senang bola hafal grup bola, berapa transfernya, biar segala macam. Ustaz, ini nggak penting jadikan pikiran. Sementara Al-Quran yang harus kita pelajari maknanya, kita nggak sibukkan diri kita. Jadi sibukkan hal yang nggak terlalu penting. Itu mubadah itu sempit. Jadi jangan masukkan pengetahuan kita padahal kita nggak butuh. Jangan. Kalau politik kita jangan politik, jangan. Ya, apalagi misalnya tentang berita-berita tentang bola, tentang artis, jangan. Ya, ini nggak penting. Itu polusi buat otak kita. Yang penting-penting aja kita belum kita hafal-hafalkan gitu, kita sibukkan gitu. Bedakan mencari hiburan dengan mencari kebahagiaan. Itu dua hal yang beda loh. Orang nonton bola itu terhibur, tapi belum tentu itu membahagiakan dia. Orang nonton lawakan terhibur, tapi banyak pelawak yang mati bunuh diri. Jadi bedakan, mencari hiburan, mencari kebahagiaan, dua hal yang berbeda antum. Kita terhibur tentu kita bahagia. Cari kebahagiaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamat
mencari hiburan yang membahagiakan dan berada di taman-taman surga dengan antum sebagian besar juga beritikaf. Ya, semoga Allah mudahkan dan terima amalan kita semua dan kumpulkan kita di surganya sebagaimana dia telah mengumpulkan kita di dunia di tempat ibadahnya. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga yang singkat dan sedikit ini bermanfaat buat saya dan kepada semua orang saya cintai, dan kepada antum juga, dan kepada antum kita cintai, dan kepada kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.